Budaya Komunikasi Digital dalam Masyarakat Indonesia. Mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Bapak Muhammad Ginanjar Ganeswara MPD. Kelompok 5 kelas 7A mempersembahkan. Budaya Komunikasi Digital dalam Masyarakat Indonesia. Komunikasi digital juga harus mempertahankan nilai-nilai kekhasan dari Indonesia loh. Hal yang paling penting perlu disadari oleh manusia dalam memiliki budaya komunikasi digital yang positif ialah menerapkan sikap yang cakap dalam bersosialisasi seperti kecakapan digital, berkomunikasi lisan, dan tulisan dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dan tentunya Bhinneka Tunggal Ika sebagai cara komunikasi yang efektif dengan berbagai tingkatan manusia dan situasi yang ada. Selain itu juga memiliki sikap yang berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Lalu penting juga untuk memiliki sikap untuk dapat memanfaatkan budaya digital dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan komunikasi yang berbasis komputer yang dapat digunakan untuk bertukar kabar lewat platform digital serta pengiriman atau penerimaan pesan. Indonesia dan internet. Penggunaan internet di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. 53,7% dari jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 bahwa penduduk Indonesia mengakses internet lebih banyak melalui perangkat gadget sebesar 47,6% dengan tingkat kepuasan pada skala sangat puas sebesar 71,1%. Untuk mengakses internet melalui perangkat mobile serta 25,3% alasan utama terbesar mengakses internet adalah update informasi. Penggunaan internet di Indonesia, medsos adalah hal yang paling banyak ditongkrongi oleh pengguna internet di Indonesia. Dari data yang paling teratas ialah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, dan terakhir WeChat. Survei Digital Civility Index atau DCI yang dilakukan Microsoft pada tahun 2020 bahwa sebanyak 47% survei menunjukkan bahwa warganet Indonesia sebagai negara yang kesopanan digital terburuk di Asia Tenggara. Hoax dan penipuan menjadi dua faktor tertinggi yang mempengaruhi rendahnya ranking Indonesia. Hal ini disebabkan karena lemahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Berikut ini 5 etika bermedia sosial. Yang pertama, pilah dan pilih pesan sebelum Anda menyebarkan kepada orang lain. Yang kedua, tetap kritis dan terus berpikir jernih. Yang ketiga, tuliskan sumber asal untuk melindungi hak cipta. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa. Dan yang terakhir, perjelas nama dan gambar akun. Nah, selanjutnya ada dampak positif dari penggunaan internet, di mana dengan internet pekerjaan manusia akan semakin mudah diselesaikan. Selanjutnya, mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak yang jauh hanya dengan melalui chatting, video conference, maupun mengirim foto, suara, dan video. Banyaknya situs belajar online untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti Ruang Guru,
sekolahmu, Kuiper School, Rumah Belajar, Google for Education, Zenius, Education, dan Kelas Pintar. Selanjutnya, kita akan dimudahkan dalam mencari informasi yang kita butuhkan hanya dengan bantuan internet, dan kita dapat mengakses informasi tersebut dimanapun dan kapanpun. Lalu selanjutnya kita dimudahkan berbelanja melalui media internet karena sekarang kita dapat mudah mengakses berbagai macam marketplace, contohnya Shopee, di mana kita bisa berbelanja apapun yang kita inginkan hanya dengan mencarinya di dunia maya, tanpa perlu keluar rumah dan tanpa perlu bertemu dengan orang banyak di saat pandemi seperti ini. Lalu selanjutnya kita dapat memperkenalkan budaya lokal ke seluruh dunia dengan mudah hanya dengan menggunakan internet, di mana kekayaan alam Indonesia dan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh Indonesia kita dapat perkenalkan ke seluruh dunia dengan mudah dan semua orang akan tahu siapa Indonesia. Tentunya tidak luput sebagai hiburan, seperti adanya games online di mana kita bisa merilekskan pikiran kita sejenak dari hiruk-pikuk kesibukan masing-masing kita dengan menggunakan internet, mengakses games secara online, dan kita bisa menikmati waktu senggang kita, asalkan tidak boleh keterlaluan ya. Nah, selain dampak positif yang kita dapatkan, di sini juga ada dampak negatifnya loh, di mana maraknya penipuan melalui telepon, SMS maupun internet seperti pinjaman online, penculikan atau bahkan cyberbullying. Selanjutnya ada pembobolan rekening atau kartu kredit yang perlu kita waspadai. Nah, jika kita tidak bisa menahan diri, maka hidup kita bisa boros loh, karena mudahnya belanja online dimanapun dan kapanpun. Karena banyak tayangan secara online yang dapat diakses oleh anak-anak, dapat menimbulkan anak-anak meniru kekerasan dari tayangan tersebut atau seperti dari games online, dan bahkan kecanduan main games. Karena penggunaan gadget yang berlebihan, maka menyebabkan radiasi dari gadget tersebut dapat membahayakan kesehatan loh. Karena keasikan main gadget membuat kita menjadi lupa waktu dan kewajiban, seperti belajar, beribadah, dan waktu tidur yang terganggu. Lalu banyaknya berita hoax yang tersebar di internet. Selanjutnya, meningkatkan individualisme dan kurangnya bersosialisasi terhadap sesama manusia. Lalu mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi malas karena mudah mengakses informasi dari internet. Bidang ekonomi dan industri, kemudahan bertransaksi dan melakukan kegiatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak positif lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 2. Kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi maupun pada aspek jenis produksi. Munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Konsumen pun tidak perlu pergi ke toko. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja membuat pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Bidang pendidikan,
Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Berikut merupakan dampak teknologi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, adanya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Hal ini terjadi pada saat pandemi. Kita melakukan pembelajaran secara online. Bidang sosial dan budaya. Yang pertama, budaya Indonesia semakin lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, masyarakat dapat mempelajari kebudayaan dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah bersangkutan. Yang keempat, terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan benda-benda kerajinan tradisional. Penerapan budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia. Banyaknya budaya di Indonesia jangan menjadikan nilai-nilai budaya original kita terlupakan. Kita harus terus menjaganya dengan baik. Tugas dan peran kita untuk terus menumbuhkan kesadaran di berbagai lapisan masyarakat untuk melakukan komunikasi digital yang baik dan benar serta memiliki budaya Indonesia. Walaupun kita berkomunikasi menggunakan media digital, tapi tidak boleh mengesampingkan di mana kita berada. Teknologi telah mengubah cara masyarakat di Indonesia berinteraksi dengan sesama, dengan media dan muatannya atau hal yang lainnya yang berkaitan dengan budaya Indonesia, seperti budaya hiburan di Indonesia. Sebagai contoh yang pertama, dahulu masyarakat Indonesia menerapkan budaya hiburan melewati seni daerah tradisional serta seni Nusantara yang dapat dilihat secara langsung. Namun karena adanya teknologi yang berkembang, beberapa media seperti televisi atau bahkan YouTube dapat menyiarkan tampilan seni tradisional yang dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia. Budaya komunikasi. Tidak hanya itu, dampak yang kedua adalah cara berkomunikasi masyarakat Indonesia terhadap sesama. Dengan adanya teknologi digital di Indonesia, masyarakat yang dulunya hanya berkomunikasi menggunakan surat, sekarang sudah bisa berkomunikasi menggunakan internet, di mana kita bisa bertemu tanpa batas ruang dan waktu, seperti menggunakan video call dan video conference. Lalu budaya berpakaian. Cara berpakaian juga menimbulkan dampak positif yang berpengaruh pada kebudayaan. Saat ini, cara berpakaian yang sedang tren di kalangan anak muda adalah gaya yang lebih modern dan dapat menjangkau kalangan yang harus disesuaikan dengan pakaian yang layak di Indonesia. Tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita harus bangga akan budaya berpakaian di Indonesia itu sendiri. Budaya gaya hidup, di mana gaya hidup merupakan budaya yang memiliki dampak positif melalui teknologi digital, di mana pada aplikasi yang terdapat di smartphone dapat membantu masyarakat lebih rajin untuk lebih berolahraga, menjaga pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi daging dan yang lainnya, dan untuk memudahkan pencarian jalan serta terdapat banyak hal lain yang dapat digunakan lebih cepat dan lebih hemat tenaga. Lalu selanjutnya kebudayaan berbahasa. Dengan kebudayaan berbahasa ini memiliki dampak positif dari perkembangan teknologi digital, di mana masyarakat Indonesia dapat belajar bahasa asing dengan mudah dan dapat diakses melalui internet, asalkan kita mau belajar dan tetap mengagungkan budaya Indonesia dan terus belajar bahasa Indonesia dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 5 terkait budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia.
Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.